Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, pada saat ini kami akan menyajikan materi di bulan Ramadan, hindari sikap angkuh. Sifat angkuh itu bisa dilakukan atau dilaksanakan oleh semua orang. Tidak hanya orang yang kaya, tetapi juga bisa orang miskin. Bisa semua orang mempunyai perilaku angkuh. Yang harus kita perhatikan yang pertama adalah orang keturunan Raden. Ini sekarang sudah tidak zamannya lagi untuk membanggakan sifat Raden, karena sudah kalah dengan tukang bakso. Tukang bakso secara ekonomi berkembang dan dia menghasilkan uang yang banyak sehingga bisa naik kendaraan yang bisa dibanggakan, umpamanya Toyota Avanza Veloz umpamanya. Tetapi dari sifat atau mempunyai Toyota Veloz itu menjadikan orang itu juga sombong, karena kemudian dia akan mengatakan dia memang keturunan Raden tapi kalah dengan aku yang rakyat kecil tapi punya mobil Toyota Avanza Veloz. Perilaku ini menjadi tumbuh sikap sombong dengan memperbandingkan orang lain. Jadi angkuh atau sombong itu merasa lebih dibanding dengan orang lain. Ada 5 unsur yang menjadi orang itu sikap sombong. Pertama karena keturunan, kedua karena kekayaan, 3 karena jabatan, 4 karena ilmu, dan yang kelima karena ibadah. Tadi sudah kita awali dengan keturunan dan kekayaan. Sekarang yang ketiga adalah jabatan. Waktu dia menjadi rakyat biasa, unggah-ungguhnya muncul sopan santun di depan orang lain. Tetapi pada saat dia menjadi pejabat tertentu dengan pangkat tertentu, akhirnya tumbuh sikap sombong. Tidak mau tegur sapa dengan orang lain. Duduk harus di depan, jamaah. Mendingan kalau jamaah di depan, karena jamaah di depan itu sangat dianjurkan. Tapi ada yang lain merendahkan orang lain. Ini karena jabatan. Juga yang keempatnya karena ilmu. Ini menghinggapi para ustadz atau para ulama yang notabene dia punya ilmu lebih tinggi dibanding yang lain, kemudian merendahkan, menganggap bahwa orang lain itu tidak mutu ceramahnya, sedangkan dia adalah lebih mutu ceramahnya dibanding orang tersebut. Padahal ceramah itu kan urusan hati. Jadi kalau ceramahnya berdasarkan otak, ya diterima oleh otak.
Tetapi kalau otak kemudian disandarkan kepada hati, maka yang nerima adalah hati. Tidak bisa orang yang menyampaikan hanya berdasarkan otak, tetapi tidak mendasarkan diri kepada hati yang tulus, maka akan diterima oleh para jamaah. Banyak orang yang pandai ceramah tetapi tidak diterima oleh para jamaahnya. Kemudian yang satu sarjana, yang satu masyarakat biasa, yang sarjana merendahkan masyarakat yang biasa. Padahal sesungguhnya untuk memasukkan ilmu ke orang lain adalah kemampuan metodologis yang seharusnya dikuasai sehingga bisa diterima. Meskipun ilmunya itu sederhana, tetapi bisa masuk ke dalam hati orang. Inilah yang menjadi penyebab orang itu sombong. Ada yang paling mudah berlaku bagi semua orang, baik kaya maupun miskin, rakyat biasa maupun rakyat keturunan darah biru, pejabat atau biasa saja. Semua itu bisa terkena sifat sombong, yakni merasa khusyuk di dalam beribadah. Khusyuk ini semua orang bisa khusyuk. Orang kaya bisa khusyuk, orang miskin bisa khusyuk, pejabat bisa khusyuk, orang biasa bisa khusyuk. Semua bisa khusyuk. Pada saat dia sholat, kemudian melihat tetangganya berpakaian lusuh, di dalam hatinya tumbuh menghadap Allah kok berpakaian lusuh. Padahal memang itu yang dipunyai orang tersebut. Inilah gambaran 5 sifat angkuh itu. Para pemirsa sekalian, oleh karena itu hindarilah sifat angkuh, karena berlaku bagi semua orang. Sekali lagi, terutama ini soal ibadah ini, semua punya kemampuan untuk mendekatkan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. La yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqal dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga bagi orang yang di dalam hatinya ada sifat kibrin atau angkuh atau sombong. Perlu Anda perhatikan bahwa sifat sombong ini menyebabkan orang itu tidak masuk surga. Oleh karena itu hati-hati, khususnya pada bulan Ramadan ini, jaga betul agar orang itu tidak punya perilaku sombong. Ada satu hadis riwayat Ahmad menyebutkan bahwa man faroko ruhul jasada wa huwa bari'um min thulutsin min thalathin. Ada, kalau orang itu lepas antara ruh dan jasad ya, dan dia terhindar atau bebas dari 3 perkara, itu dijamin masuk surga. Nah, 3 perkara itu apa? Yang pertama al-kibri atau takabur. Yang kedua al-hulul atau hululen, khianat. Yang ketiga ad-dainun atau ad-dainin, hutang. 3 perkara ini harus dihindarkan betul. Yang pertama kibrin, sudah kita jelaskan. Yang kedua hulul atau khianat. Orang yang diberi amanah, sedikit pun dia tidak bertanggung jawab terhadap amanah yang diembannya, nah itu termasuk bagian dari sifat hulul ya. Ada lagi yani dainin, utang. Ini yang paling berbahaya, ini utang ini, karena semua orang bisa mempunyai hutang. Begitu juga kalau kita punya hutang, kita harus hati-hati. Rasulullah itu membiasakan diri kalau menghadapi jenazah, beliau selalu bertanya, Rasulullah,
apakah kamu punya hutang? Ya, disolatkan dia. Berapa hutangnya? 3 dinar. Apakah lain waktu Rasulullah juga menghadiri satu kematian, kemudian jenazahnya sudah meninggal dan ditanya, yang ditanya tentunya orang yang masih hidup, apakah dia punya hutang? Abu Qatadah yang menjawab, ya punya hutang 4 dinar, tapi saya yang menjadi tanggungannya, saya siap melunasinya. Itulah sesungguhnya sudah diberi contoh bagi orang yang punya hutang kemudian tidak ada, atau orang mengatakan menyangkut hak adami nanti berhubungan dengan ahli waris kalau dia punya hutang. Sesungguhnya contoh Rasulullah itu, kalau dia punya hutang, sebutkan hutangnya berapa, atau nanti dibalik upacara kemudian dia ke belakang menemui keluarganya dan bertanya punya hutang berapa. Nah, ini penting ini untuk dinyatakan. Kalau dia punya hutang sedikit, dia bertanggung jawab untuk melunasi atau minta tolong orang untuk melunasi. Tidak sekedar diserahkan kepada berhubungan dengan ahli waris, tapi hutang itu harus dilunasi dulu. Nah, inilah contoh dari Rasulullah. Kemudian kalau tidak ada, siapa yang bertanggung jawab terhadap hutang itu? Kalau itu Abu Qatadah kemudian menjawab, saya yang bertanggung jawab menyelesaikannya. Kemudian Rasul sholatkan karena sudah ada yang melunasi hutang. Jadi usahakan bahwa orang yang meninggal itu bebas dari hutang, ya, bebas dari hutang. Ya, kembali kepada persoalan, yang pertama adalah kibir, kemudian yang kedua adalah hulul, yang ketiga adalah ad-daini. 3 persoalan ini wa huwa fil jannah, maka dia akan masuk surga. Insya Allah kalau seandainya yang bersangkutan atau yang meninggal itu bebas dari hutang, bebas dari khianat, dan bebas dari kibir atau sombong. Saya kira itu yang menjadi persoalan pada siang hari ini. Dan marilah kita pada bulan Ramadan ini bebaskan hutang sehingga kita terhindar dari siksa di neraka nanti. Mudah-mudahan kita masuk surga bersama-sama. Demikian yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.